Yo, welcome back kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full story untuk chapter 1077. Di sini Mimin akan sajikan isi ceritanya secara full dan tanpa tambahan apapun. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Seharusnya Kau Menyadarinya Lebih Awal. Judul itu menggambarkan kekesalan Luffy, Lucci, dan Kaku kepada Zoro yang telat menyadari kelemahan Seraphim. Lalu cover story-nya sudah kembali ke masa sekarang, di mana Sisa dan Jetz kelelahan setelah berkelahi. Pada titik ini mereka menyadari bahwa Vegapunk lah musuh mereka yang sebenarnya. Lanjut masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan Sentomaru yang sedang mengumpulkan orang-orang di dekat pabrik. Sentomaru mengumumkan bahwa mereka semua harus segera melarikan diri karena Pulau Egghead akan diserang oleh pemerintah dunia. Dan hal itu bisa membuat Egghead menjadi seperti Ohara di masa lalu. Nah, di sini kita bisa melihat Sentomaru menggambarkan orang-orang di Ohara sebelum kejadian Buster Call. Aokichi dan Saul digambarkan dalam satu frame bersama dengan Clover, Nico, Olivia, dan juga Robin. Selanjutnya scene beralih ke lokasi pertarungan di lantai 4. Di sini Luffy, Zoro, Lucci, dan Kaku sedang bertarung melawan para Seraphim. Luffy dan Lucci kembali menggunakan serangan ganda pada wujud Gear 4 dan mode hybrid. Seraphim Kuma terkena serangan telak di bagian perutnya. Dia pun terdorong ke belakang. Selanjutnya Zoro dan Kaku kembali melakukan tebasan ganda. Kaku menggunakan Rankyaku yang besar dan juga beberapa serangan kecil. Sementara Zoro menggunakan teknik satu pedang sisi Sonson. Serangan itu telak mengenai Seraphim Mihawk. Tapi tanpa mereka duga, kedua Seraphim bisa bangkit kembali tanpa luka yang berarti. Melihat hal itu, Luffy tampak kesal dan dia pun kembali ke wujud normal. Bahkan Luffy menyinggung jika kekebalan tubuh Seraphim mirip dengan Kaido. Setelah itu Zoro mengamati para Seraphim dan dia menyadari bahwa dua manusia buatan di hadapannya itu punya ciri-ciri fisik yang mirip dengan King. Nah, Saka pun membenarkan hal itu. Dia mengatakan Seraphim memang dibuat berdasarkan DNA ras Lunaria. Dan kita mendapatkan sosok penggambaran King saat masih remaja di panel ini. Setelah menyadari hal itu, Zoro mengatakan cara paling efektif untuk melawan para Seraphim, yaitu melakukan serangan saat api di punggungnya padam. Mendengar hal itu, Luffy, Lucci, dan Kaku tampak kesal. Mereka berkata harusnya Zoro menyadari hal itu lebih awal. Pertarungan berlanjut, Zoro tampak lebih santai saat beradu pedang dengan Seraphim Mihawk ketika sudah tahu kelemahannya. Sementara itu Saka pamit untuk pergi ke suatu tempat karena dia merasa Vegapunk asli ada di tempat itu. Scene selanjutnya menunjukkan keadaan tim Nami. Di sini juga sedang terjadi pertarungan melawan Seraphim Jinbe. Nami terlihat siap untuk mengeluarkan serangan petir, sementara Brook dan Edison sudah terkena serangan dari Seraphim itu. Edison tampak rusak, tapi dia masih sadarkan diri. Sedangkan Brook kepalanya terlepas, tapi tentu saja dia masih hidup. Selanjutnya, serangan kombinasi Nami dan Zeus meluncur tepat sasaran mengenai Seraphim Jinbe. Seraphim itu pun tampak gosong dan dia masuk ke dalam lantai yang sudah berubah menjadi cair. Brook yang masih sadar segera menyatukan kepalanya lagi. Tapi tak lama kemudian Zeus menyadari jika Seraphim Jinbe sudah berada di belakang Nami dan siap untuk menyerang. Beruntung Sanji datang tepat waktu. Dengan tendangan ganda yang berapi, dia menghempaskan Seraphim Jinbe. Nah, setelah itu ada panel yang menunjukkan bahwa alis Sanji kembali berubah seperti ketika dia sedang bertarung melawan Queen. Hal itu terjadi karena kebangkitan kekuatan Jirma Double Six-nya. Scene selanjutnya menunjukkan pertarungan di tempat lain di mana tim Usopp sedang bertarung melawan Seraphim Hancock.
Lilith menembakkan bubble gun. Serangan itu mengandung batu laut yang jika tepat sasaran maka Seraphim akan lemas. Sayangnya serangan Lilith tak tepat bisa mengurung Seraphim Hancock, tetapi hanya mengenai salah satu lengannya saja. Seraphim Hancock masih bisa bertahan dan dia pun menendang Franky serta melancarkan serangan laser. Setelah itu Franky berhasil melumpuhkan Seraphim Hancock dengan gelembung batu laut. Tapi setelah melihat wajah imut Hancock kecil yang memelas, Franky jadi tidak tega. Alhasil dia malah terkena tendangan dan membuat sebagian tubuhnya menjadi batu. Usopp dan Lilith tampak panik melihat sebagian tubuh Franky jadi batu. Lalu Seraphim Hancock menunjukkan pose imutnya di hadapan Usopp dan Lilith. Keduanya pun jadi terpesona oleh keimutan Hancock bocah itu. Dan mereka dengan mudah bisa dirubah menjadi batu secara keseluruhan. Nah, kita menuju ke scene terakhir. Di sini Sokka terlihat datang ke ruangan B1. Itu adalah ruangan bawah tanah bekas lab yang tidak terpakai. Dan dugaan Sokka benar bahwa Vegapunk asli memang ditahan di ruangan itu. Bahkan Sokka juga menemukan para Super Pole yang sudah menghilang beberapa bulan lalu. Sokka cukup terkejut melihat keadaan Vegapunk asli yang terluka. Dia pun segera berlari untuk menyelamatkannya. Lalu setelah Sokka mendekat, Vegapunk menyadari ada seseorang di belakang Sokka. Vegapunk asli berusaha untuk memberitahu Sokka, tapi semua itu terlambat. Sosok misterius berhasil menembak Sokka dan tepat di bagian kepalanya. Sokka pun tumbang dengan luka parah. Nah, sosok misterius itu menyerang dengan senapan biasa, bukan dengan senjata futuristik ala Pulau Egghead. Vegapunk sendiri tampak shock melihat Sokka tumbang, dan sepertinya dia juga sudah melihat sosok misterius yang melakukan tembakan itu. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story chapter 1077 ini. Nantikan segmen real review setelah ini ya. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo.